Ada hal menarik yang muncul pada rapat kerja Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat di Aston New Hotel pada hari kedua pelaksanaannya, yaitu kritik yang disampaikan Wali Kota Sorong terkait kinerja ASN di lingkup Pemprov Papua Barat. Selain memaparkan berbagai capaian pembangunan dan tantangan yang dihadapi, Wali Kota Sorong juga menyoroti kinerja ASN di lingkup Pemprov Papua Barat yang dinilainya kurang profesional. Secara terbuka di hadapan seluruh peserta raker Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat di Hotel Aston New Manokwari, Wali Kota Lamberjit Mau mengatakan jika Pemprov Papua Barat melalui OPD terkait ingin membantu pembangunan di Kota Sorong seperti membangun sarana transportasi jalan, diminta untuk melakukan koordinasi dengan Pemkot Sorong agar tidak tumpang tindih. Karena ada aturan yang telah digariskan terkait wewenang dan tanggung jawab baik pemerintah pusat, Pemprov maupun Pemda, baik kabupaten maupun kota. Selain itu, Wali Kota meminta staf yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan raker agar melakukan evaluasi rekomendasi sejauh mana capaian hasil raker yang digelar. Karena selama ini, Wali Kota menilai penyelenggaraan raker para bupati hanya dilakukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban, namun output yang dihasilkan tidak ditindaklanjuti. Diharapkan kejadian yang terus berulang ini tidak terjadi pada raker kali ini. Semua kantor, semua puskesmas, kami sudah bangun lantai 2 selesai. Pertumbuhan ekonomi Kota Sorong 8%, luar biasa juga, di atas rata-rata nasional itu. IPM Kota Sorong 79,76. IPM pertumbuhan IPM dengan pertumbuhan ekonomi tidak akan jatuh dari langit kalau tidak melalui proses pembangunan. Pembangunan jalan di kabupaten kotanya dari bagi habis. Ada yang menjadi tanggung jawab Presiden melalui balai, ada yang menjadi tanggung jawab provinsi, tentunya oleh terkait jalan lingkungan menjadi tanggung jawab Bupati Wali Kota. Jangan datang jauh lagi di atas jalan lingkungan di Wali Kota sudah bangun. Orang keuangan harus pikir bahwa aset itu akan dicatat dalam neraca daerah. Kami sudah bangun, kami catat. Kalau pemerintah terbangun lagi, siapa catat? Paham aturan supaya kerja itu baik. Staf yang membantu Pak Gubernur, ya kita senang buat rakyat terus, dan rakyat terus coba evaluasi rekomendasi yang lalu-lalu itu sudah ditindaklanjuti sampai sejauh mana. Ya, sudah rekomendasi kita tunggu terus sampai Tuhan datang. Sementara itu, usai mendengar laporan dari kepala daerah, kecuali kepala daerah Kabupaten Tambrau dan Raja Ampat yang tidak hadir, Gubernur Domingus Mandacan memberikan tanggapan atas laporan yang diberikan. Salah satunya adalah terkait pengajuan pembentukan daerah otonomi baru, termasuk Provinsi Papua Barat Daya, yang saat ini sedang menunggu dibukanya moratorium oleh pemerintah pusat. Juga soal capaian vaksinasi yang masih sangat rendah di beberapa kabupaten, salah satunya di Pegunungan Arfak. Yang jelas kita sampaikan masyarakat bahwa sudah semua persyaratan prosedur yang diminta, kriteria yang diminta sudah terpenuhi. Hanya sekarang kita tinggal tunggu aja. Kalau memang Jakarta cabut moratorium dan dimekakan, pasti yang sudah masuk dalam agenda yang waktu di 2014 itu sudah tinggal dimekakan. Ya, termasuk Papua Barat Daya, kita semua ikuti ya, dengan bahwa sementara juga sudah dipersiapkan beberapa provinsi yang akan dimekakan. Kita dosis 1 itu baru 35,1 potensinya. Kalau kabupaten ini Manokwari sudah cukup tinggi, sudah 59,9. Persen lagi sudah 80%. Ya paling rendah pegang, ada budaya di sana ya. Kabupaten yang wakil tugas tanggung jawab untuk sosialisasi dulu ya. Terutama ajak petugas medis untuk bantu sosialisasi pada masyarakat dan pada akhirnya mereka sadar dan tahu bahwa vaksinasi juga penting sehingga bisa divaksin.
Setelah berlangsung selama 2 hari sejak 5 November, Raker para Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat menghasilkan 9 kesepakatan, yaitu mengenai penyelesaian penegasan batas administrasi pemerintahan bagi kabupaten dan kota, pemberdayaan pengusaha orang asli Papua, program strategis peningkatan pembangunan kampung atau prospek otsus, pendataan atau sensus khusus untuk orang asli Papua, komitmen pemberantasan miras, lem aibon, narkoba dan KDRT, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia, pemekaran DOB provinsi, kabupaten kota, distrik, kelurahan dan kampung, dukungan kepada anak asli Papua untuk melanjutkan pendidikan di sekolah unggulan SMA Kasuari Nusantara, implementasi Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021, khususnya terkait pendelegasian sebagian kewenangan pemberian izin sektor perikanan, kehutanan, dan pertambangan kepada pemerintah kabupaten kota. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.